Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama ana Ahmad Syukur Anugrah di channel yang sama, channel yang selalu membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan religi. Kali ini kita juga membahas channel ini juga membahas sesuatu yang berkaitan dengan Yaman, yang berkaitan dengan kuliah atau Jamiah Universitas Al-Wasatiyah Syariah. Jadi di kali ini kita akan membahas lagi sesuatu yang berkaitan tentang Universitas Al-Wasatiyah Syariah, yaitu sekilas tanya jawab. Kali ini kami hadirkan salah seorang mahasiswa, mahasiswa. Nanti kita akan tanya beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi beberapa muskilah atau masalah yang antum alami semuanya, atau calon mahasiswa baru yang ingin dipertanyakan. Jadi ana di sini sebagai wakil bagi antum, ya. Jadi banyak yang komen, banyak yang bertanya. Jadi di sini ana sebagai wakil ingin menanyakan pertanyaan yang antum tanyakan. Jadi bagaimana jawaban beliau nanti kita akan tanya. Telah hadir bersama kita Muhammad Khairul Huda, ya. Jadi beliau dari Lombok. Ini nanti sudah kita tanya, ya, asalnya mustawa berapa. Kami minta untuk saudara Muhammad Khairul Huda untuk memperkenalkan diri. Thayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izinkan ana pribadi untuk memperkenalkan diri kepada antum semua. Nama Muhammad Khairul Huda Karim Sultan, biasa dipanggil Huda. Asal dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Barat, Narbanda, Tanah Bea. Ana salah satu mahasiswa di Universitas Al-Wasatiyah Syariah, Fakultas Usuluddin, jurusan ilmu fikih tahawulat, mustawa awal. Baik. Jadi dari Lombok berarti ya? Iya, dari Lombok. Berarti mustawa awal, berarti baru-baru. Jadi kalau sudah mustawa awal adalah pengalamannya. Nanti kita akan tanya bagaimana pengalamannya, apa saja keluhan-keluhannya, apa bagaimana. Jadi beliau ini tahu, mumpung masih baru, tahu bagaimana. Jadi tidak banyak perubahan masalah sirkulasi Universitas Al-Wasatiyah Syariah, maksudnya dari segi biayanya, dari segi prosedurnya. Jadi ini tidak jauh beda dari apa yang dibuat oleh Universitas Al-Wasatiyah Syariah di tahun 2023. Ala kulli hal, kita akan memulai berbincang-bincang sama beliau. Jadi ana ingin bertanya ini. Dulu zaman anak kuliah itu mungkin berbeda cara. Dulu tahap awal. Sekarang ini bagaimana jalur kita supaya bisa kuliah di Yaman itu gimana jalurnya? Atau jalur atau cara Huda langsung kuliah di Yaman itu kayak gimana? Apakah beasiswa atau apakah biaya pribadi atau ada cara lain? Atau bagaimana jalurnya atau prosedurnya? Apakah ada tesnya atau tesnya di Indonesia atau di Yaman itu bagaimana, bisa dijelaskan? Marhaba. Jadi yang membahas tentang prosedur keberangkatan itu dari jalur apa atau dari jalur mana? Itu terkhusus untuk anak pribadi sedikit berbeda dengan kawan-kawan pada umumnya. Oh, berbeda? Ya, berbeda, berbeda. Kalau anak pribadi itu dari jalur Universitas Islam Negeri Mataram, UIN Mataram. Kebetulan ada salah satu dosen yang merekomendasikan untuk memberikan beasiswa. Itu dosen penanggung jawab bidang bahasa di Universitas Islam Negeri Mataram. Beliau merekomendasikan ana untuk melanjutkan studi ke salah satu universitas terbaik di Yaman, yaitu Jamiatul Ulum wa Teknologia, atau masyhurnya dikenal dengan University of Science and Technology. Tar dulu. Berarti udah pernah kuliah di UIN Mataram berarti? Iya. Berapa lama? Pernah sekitar 2 tahun 10 bulan. 2 tahun 10 bulan. Ya. Berarti udah masuk semester 5 itu? Iya, sudah semester 5. Terus lanjutin. Nah, akhirnya singkat cerita, dari jalur Universitas Islam Negeri Mataram menjalin MOU dengan Universitas Jamiatul Ulum wa Teknologia. Kemudian ana dikirim untuk melanjutkan studi di Universitas Science and Technology, Jamiatul Ulum wa Teknologia di Yaman. Ala kulli hal, qadarullah, Allah membanting setir, Allah menakdirkan ana untuk melanjutkan studi ke pilihan yang lebih baik, yaitu Universitas Al-Wasatiyah Syariah di tempat ana yang saat ini. Kemudian pada saat itu ana sudah berada di Yaman. Jadinya ana untuk masuk ke Universitas Al-Wasatiyah Syariah ini itu melalui Yaman, dari Yaman, daftarnya dari Yaman, masuknya dari Yaman. Oh, berarti tidak dari Indonesia? Tidak. Nah, oleh sebab itu ana katakan tadi sedikit berbeda dengan teman-teman pada umumnya.
Ana jadinya daftar di Universitas Al-Wasatiyah ini melalui Yaman, dari Yaman langsung. Kayak gitu, tidak dari Indonesia. Kan pada umumnya itu dari Indonesia tuh. Daftar dari berbagai macam cabang seperti Pasuruan misalkan, ada dari Jakarta, ada dari dan lain sebagainya. Ini menarik nih. Bisa-bisanya daftar dari Yaman. Itu gimana prosedurnya itu? Mungkin bisa dibilang Ana salah satu orang yang sangat beruntung karena sebagaimana yang kita ketahui, seorang mahasiswa yang sudah terdaftar di lembaga di Yaman itu kemudian ingin masuk ke lembaga yang lain atau pindah, bahasanya itu sangat susah, sangat sulit. Sangat sulit. Gitu. Itu setahu Ana kalau mau pindah lembaga itu harus keluar, pokoknya harus keluar dari Yaman dulu. Mau pulang, mau keluar ke batasannya, baru masuk lagi. Betul. Tapi kenapa kok Huda bisa langsung ke Wasatiyah? Ya, alhamdulillah ala kulli hal itu sesuatu yang sangat beruntung. Dan Allah mudahkan semua perjalanan tersebut. Jadinya singkat ceritanya itu, selama Ana terdaftar menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Science and Technology, Ana belum didaftar menjadi salah satu bagian anggota atau diizinkannya Ana untuk menjadi orang asing atau diizinkannya Ana tinggal di Yaman. Jadinya Ana belum ada surat igomahnya. Igomah ini kan tanda kita bahwa kita orang asing yang diizinkan untuk tinggal, stay untuk belajar di negara Yaman ini kayak itu. Jadinya selama Ana belajar di Universitas Teknologi tersebut, Ana belum ada igomah. Belajar tanpa igomah? Ya, belajar tanpa igomah. Terus? Jadi sebab itu Ana direkomendasikan oleh Masyekh, salah satu Masyekh di Tarim. Beliau Syekh Munir At-Tamimi, salah satu pengajar di Darul Mustafa dan pengajar juga di Ma'had Al-Idrus, salah satu pengajar juga di Ma'had Tarim Al-Gonna. Nah, beliau salah satu musyrif yang membimbing Ana selama di Tarim selama 6 bulan. Beliau yang merekomendasikan saya untuk melanjutkan ke Universitas Al-Wasatiyah Asy'ariyah, dan beliau juga yang membantu untuk membicarakan tentang perihal pendaftaran, bagaimana prosedurnya dan sebagainya kepada Rektor Universitas Al-Wasatiyah. Jadi langsung dari Yaman ya? Itu langsung diterima apa ada tesnya? Kan dari Indo itu harus ada tesnya tuh, lulus berangkat, nggak lulus nunggu tahun depan. Betul. Kalau Huda kan langsung dari Yaman tuh. Itu ada tesnya atau langsung diterima aja? Ada tes. Oh, ada tes. Dan sedikit lumayan rumit kalau kita daftar dari Yaman, terlebih-lebih untuk teman-teman kemungkinan yang posisinya sama seperti Ana yang sedang belajar di Yaman, kemudian belum terdaftar igomahnya, kemudian ingin masuk ke jamiah, entah jamiah yang lain atau khususnya Jamiatul Wasatiyah Asy'ariyah, itu tentunya pasti ada tes. Yang pertama ada tes tahriri, ujian tulis, kemudian ada tes syafahinya, ujian lisan. Kemudian tes tahriri ini itu mencakup tentang nahwu shorob, pastinya nahwu shorob, kemudian ada maharatul kitabahnya, kemudian ada imla, kemudian tentang fikih, Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Adapun untuk ujian syafahinya ini tes hafalan, itu 2 juz depan, 2 juz belakang. Quran. Al-Quran, tes hafalan Al-Quran, kemudian munaqashah sedikit, kemudian ditanya muhadasah, tes muhadasah, ditanya wawasan bahasa Arab, wawasan pengalaman selama selama belajar di Yaman. Berarti pengetesnya itu ingin melihat seberapa jauh bahasa Arab kita berarti. Betul. Kemudian itu yang syafawi, yang tahririnya kan fikih, sulit nggak soalnya? Kalau yang tahriri mungkin untuk yang sudah punya dasar mungkin lumayan mudah berarti? Ya, lumayan mudah. Tapi untuk anak pribadi, untuk yang anak karena belum ada dasar sama sekali, itu lumayan susah, lumayan sulit, mengikis otak sedikit. Oke. Kemudian ini udah masuk, udah daftar, udah tes. Lulus Alhamdulillah. Nah, setelah lulus itu berarti langsung kuliah tuh? Enggak langsung kuliah. Oh, enggak. Jadinya begitu masuk ke Universitas Al-Wasatiyah Asy'ariyah ini, kita diberikan pilihan. Ada pilihan tamhidi. Tamhidi ini kelas pemula, kemudian bagi teman-teman yang sekiranya mempunyai dasar itu bisa langsung masuk mustawa. Tapi walaupun teman-teman yang sudah mempunyai dasar itu wajib tes lagi untuk pemilihan kelasnya atau pemilihan mustawanya.
apakah siswa tersebut sudah mantap atau sudah siap untuk masuk ke mustawa atau jenjang perkuliahan, atau dia harus mempersiapkan dulu 1 tahun untuk kematangannya untuk masuk ke kelas yang lebih pembelajaran yang lebih serius atau langsung masuk Ya, kuliah. ini yang belum mana paham, pilihan kayak gimana pilihan tuh? Pilihannya seperti ini, nanti pihak kampus memberikan pilihan, Oh, berarti mahasiswanya yang memilih? bukan, dari pihak kampus menawarkan Terus? menawarkan berbentuk tes dulu, tes ujiannya, tes menawarkan tes. Kalau sekiranya mampu ikut tes ini silahkan ikut, jikalau tidak mampu ya silahkan otomatis harus memilih tamhidi. Jadinya bagi teman-teman yang merasa dirinya mampu boleh langsung masuk mustawa awal dengan syarat mengikuti ujian tersebut, Mengikuti tes. mengikuti tes tersebut. Berarti yang lulus mengikuti tes, misalnya ngambil pilihan tes, lulus, berarti langsung mustawa awal. Langsung mustawa awal. Kalau yang ngambil pilihan tes nggak lulus, Tamhidi. Oh, berarti gitu. Huda lulus. Alhamdulillah kemarin ikut tes untuk coba langsung mustawa awal, alhamdulillah lulus. Lulus dan langsung masuk mustawa awal. Mustawa awal. Mustawa awal. Nah, jadi seperti itulah prosedur atau simulasi atau bagaimana perjalanan beliau ya, yang seharusnya yang secara normal calon mahasiswa baru atau di Camaba itu daftarnya dari Indo, tesnya dari sana, berangkat langsung belajar. Nah, beliau ini agak sedikit berbeda, agak sedikit menarik, penuh lika-liku, yang memang niat beliau dari awal itu bukan ke sini sebenarnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala seperti yang beliau bilang merubah. Memang yang Allah tahu yang terbaik buat kita. Allah rubah posisi atau tujuannya menjadi Universitas Al-Wasatiyah Asy-Syari'iyah. Ala kulli hal, mungkin bagi teman-teman ada yang masih belum jelas, antum boleh komen di bawah. Jadi di sini kita akan beranjak ke soal selanjutnya. Ini yang paling penting nih, banyak yang bertanya, khususnya calon mahasiswa baru yang ada di Indo, biaya kuliah. Katanya, oh luar negeri itu mahal, oh ini gimana tuh? Bagaimana atau bisa dirincikan nggak secara ringkas saja biayanya kuliah itu seperti apa? Apakah tamhidi yang dibilang tadi sama atau langsung mustawa 1 sama atau berbeda? Toib, untuk biaya, kalau biaya ini bisa anak katakan itu kondisional. Kenapa kondisional? Karena tergantung dengan harga dolar. Tergantung dengan harga dolar. Berarti bayarnya pakai dolar? Bayar pakai dolar. Bayar pakai dolar. Pakai rupiah paling? Nah, kalau dikalkulasikan mungkin nanti berbentuk rupiah. Oh iya. Kemudian biaya di sini untuk di Universitas Al-Wasatiyah Asy-Syari'iyah itu untuk teman-teman yang sekiranya masuk ke kelas tamhidi atau kelas bahasa, itu ada tambahan biaya untuk 1 tahunnya itu $1.000. Yang ngambil tamhidi? Yang ngambil tamhidi itu ada biaya tambahan sekitar $1.000. Yang kalau dirupiahkan ini $1.000 sekitar 15.990, atau kita bulatkan menjadi 16 jutaan lah. Iya, 16 juta. Berarti kalau ngambil kelas pemula mulai dari tamhidi nambah 16 juta. Nambah 16 juta dari biaya $3.150. Taruh dulu. Berarti yang langsung masuk mustawa awal bayar 3.150. Berarti yang ikut kelas pemula berarti dari 3.000 sekian iya. nambah 1.000. Nambah $1.000. 4.000-an berarti. $4.000. Sekitar $4.150. Atau kalau di Indonesia kan ini sekitar 66 juta. 66 juta? 66 juta. Itu biaya full itu? Biaya full selama 5 tahun untuk yang tamhidi, dan biaya full untuk yang langsung mustawa awal itu 4 tahun. 4 tahun. Oh, berarti yang ikut tamhidi otomatis nambah setahun? Ya, nambah 1 tahun, nambah $1.000. Cuman itu nanti biayanya langsung sekaligus di tahun pertama, dan itu akan selesai sampai 5 tahun, sampai wisuda. Berarti bayarnya di awal sekaligus? Iya, semua pembayaran dibayar di awal sekaligus. Baik, itu bayaran kuliah. Apakah pembayaran bulanan itu masuk di dalam 66 sekian atau lain bayarnya? Beda. Jadinya yang 66 juta ini khusus untuk perkuliahan. Di sana tercantum biaya daras, biaya pembelajaran selama $2.400. Itu untuk selama 4 tahun atau 5 tahun bagi yang tamhidi. Itu yang $2.400 itu sekitar 38 juta. Itu untuk biaya belajar aja? Untuk biaya belajar. Terus?
Kemudian untuk kemudian biaya igomah. Iqomah itu apa iqomah itu? Iqomah itu surat izin untuk mahasiswa asing untuk bertempat di negara Yaman. Dan itu dibayar juga? Dibayar. Itu berapa tuh? $150 untuk tahun pertama. Untuk tahun pertama? Dan untuk tahun-tahun selanjutnya itu nanti ditakfif, lebih dimurahkan. Lebih dimurahkan. Ya. Berarti dari sekian yang dibayar itu apa yang kita dapat lebihnya? Misalkan dari pembayaran yang segitu, apakah kita dapat tambahan seperti asrama atau misalkan listrik 24 jam atau air atau apa? Ada asramanya nggak Wasatiyah Syariah? Tentu. Jadinya dari lingkupan biaya yang tadi. Berarti itu makanya mahal. Ada asramanya. Ada asrama. Jadi ini salah satu kelebihan juga di salah satu Universitas Al-Wasatiyah Syariah ini. Kelebihannya itu universitas ini, lembaga ini memberikan asrama langsung. Jadinya sangat berbeda dengan lembaga yang lain. Mungkin lembaga yang lain hanya sekedar mengizinkan untuk tinggal di asrama luar atau seperti ngekos atau nyewa syukoh, nyewa kos-kosan seperti gitu. Tapi kalau di Al-Wasatiyah Syariah itu sudah disediakan asrama khusus. Jadinya kita tinggal di sana, kita juga tinggal di sana, diam di sana, kuliah di sana. Berarti bisa ngaji juga berarti? Ngaji bisa. Jadinya berarti bisa dapat ada nilai plusnya berarti? Ada nilai plus. Kita belajar di Universitas Al-Wasatiyah itu programnya dari pagi sampai menjelang zuhur jam 1 itu formal, kita kuliah formal seperti di Indonesia. Nah, kemudian nanti dari ba'da asar sampai menjelang isya itu programnya program ribat. Program asrama program pondok. Nah, seperti itu. Jadinya selain kita program formal kuliah, kita juga ada tambahan ilmu dari ribatnya, dari asramanya, dari ma'hadnya. Itu kita belajar untuk menambah-nambah ilmu agama, ilmu fikih, tasawuf dan lain sebagainya. Berarti ada nilai plusnya berarti kalau kuliah di Wasatiyah Syariah. Betul. Itu makanya agak mahal berarti. Baik, itu masalah biaya. Mungkin teman-teman udah jelas ya, segitulah biayanya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Dan biaya ini bisa naik, bisa turun. Betul. Ya, dan juga sesuai dengan mata uang di negara masing-masing. Baik. Sekali lagi kalau ada pertanyaan antum atau ingin memperjelas bisa komen di bawah ya. Nah, nanti kita akan jawab di video-video selanjutnya. Kemudian ada juga beberapa calon mahasiswa baru ya, teman-teman yang di Indonesia tentunya bertanya. Nih kan ada yang mempunyai hasrat besar, kuliah di Yaman tuh banyak. Tapi biayanya juga ada, biaya mampu, kemauan ada. Cuman mereka itu dasarnya kurang. Nih ada yang bertanya, Ustadz, ana ingin kuliah di Yaman tapi dasar ilmu agama saya kurang, itu bagaimana? Nah, bisa diterima apa enggak? Nah, ana nggak bisa menjawab secara langsung, bisa. Nggak juga bisa menjawab dengan nggak bisa seperti itu. Kita jawab dengan pengalaman nih. Sekarang kita tanya Huda nih. Karena Huda kan baru mustawa awal. Nah, ini seberapa penting sih dasar agama itu bagi mahasiswa universitas, atau mungkin kita mengatakan wajib, kalau nggak ada dasar berarti nggak lulus, atau bisa-bisa saja. Ini gimana nih pengalaman Huda aja gimana? Kalau pengalaman anak pribadi itu urgensinya kita memiliki dasar agama atau pengalaman di dalam bidang agama itu sangat penting tentunya. Apalagi yang kita tuju adalah negara yang berbasis Arab atau negara Timur Tengah. Yang kita tuju negara Timur Tengah, otomatis kita harus memiliki dasar bahasa Arab, kemudian ilmu pengetahuan agama yang sedikit mencukupi kita atau bekal kita untuk melanjutkan studi tersebut di negara Timur Tengah. Iya benar. Masa jadinya, kita di Arab nggak bisa bahasa Arab? Betul. Nah terus? Nah jadinya penting banget itu untuk yang dasar, sangat penting. Cuman enaknya di Universitas Al-Wasatiyah tadi menyediakan yang namanya kelas tamhidi tadi. Jadinya bagi teman-teman yang bercita-cita, memiliki ambisi atau keinginan kuat untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah, khususnya ke Universitas Al-Wasatiyah Syariah, itu nanti akan disediakan kelas tamhidi yang dimana di sana akan dilatih mengenai program bahasa, kemudian wawasan dasar mengenai fikih, akidah, SKI dan sebagainya. Tamhidi yang dibayar $1.000 tadi? Betul. Oh berarti untuk kelas tamhidi itu belajar bahasa Arab berarti? Belajar bahasa Arab. Berarti kalau masalah bisa apa nggak bisa, bisa aja ke Yaman. Bisa. Dan harus masuk ke kelas tamhidi kalau mau lulus? Betul. Kayak gitu. Berarti ya kesimpulannya penting lah bahasa Arab dan ilmu agama itu.
Jadi pengalaman ana dulu ketika masih kuliah juga, ya, bahasa Arab ini juga perannya sangat penting. Betul. Ini khusus, ini lebih penting lagi ketika ujian misalkan. Gimana mau paham soal kalau gimana kalau kita mau menjawab soal sementara memahami soal aja nggak bisa. Yang kamakila apa katanya, fahmu soal nisful ijabah, memahami soal setengah dari memahami jawaban. Ala kulli hal, jadi intinya penting nggak penting, penting lah. Ya, itu untuk memudahkan para mahasiswa. Bisa dikiaskan, antum kuliah di Perancis, ya otomatis antum harus bisa bahasa Perancis. Betul. Begitu pula ketika di Arab harus bisa bahasa Arab. Taib. Kemudian, ini masalah biaya udah, masalah prosedur udah. Kemudian ada yang bertanya. Ya, ini ada yang bertanya, ini menyampaikan beberapa pertanyaan dari beberapa teman. Mereka mengatakan, kalau seandainya posisinya seperti Huda, berada di Yaman. Kan tadi Huda itu nggak tahu apakah takdir Allah atau apakah apa yang membolehkan Huda masuk wasatiyah. Ini secara profesional kegiatan kuliah, secara profesional pengaturan kuliah. Boleh nggak kalau kita daftar dari Yaman tuh? Atau harus dari Indonesia? Mungkin 1 tahun sebelum Huda daftar atau 2 tahun sebelum Huda daftar itu mungkin diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi semenjak tahun yang sekarang ini itu program atau undang-undangnya sudah diperbaharui semua, sudah ditajdid. Jadinya untuk teman-teman yang sudah ada di Yaman kemudian mau daftar di lembaga, itu tidak hanya di Wasatiyah, mungkin di seluruh lembaga yang ada di Yaman itu mungkin nggak bisa. Jadinya setiap lembaga memiliki jalur resmi yang ada di Indonesia. Jadinya harus mereka daftar atau ya daftar melalui link-link resmi yang ada di Indonesia untuk teman-teman yang mau lanjut ke universitas yang ada di Yaman, khususnya di Wasatiyah. Berarti calon mahasiswa baru harus nentuin kemauannya dari Indo berarti. Betul. Nggak bisa main berangkat nanti milih, nggak bisa berarti. Betul, nggak bisa. Nanti ditakutkan mereka ngambang, nggak jelas gitu. Karena sekarang undang-undangnya untuk setiap lembaga yang ada di Yaman itu mereka sudah mempunyai link resmi yang ada di Indonesia. Jadinya jikalau mereka mau lanjut ke universitas yang ada di Yaman, khususnya di Wasatiyah, itu mereka harus mengetahui link-link tersebut kayak gitu. Jadinya mereka nggak bisa sembarangan datang ke Yaman kemudian langsung daftar dari Yaman, langsung dari Indo langsung ke Yaman kemudian daftar dari Yaman, itu nggak bisa. Berarti harus resmi berarti ya? Berarti harus resmi. Berarti harus menentukan pilihan dari Indonesia, nggak bisa betul. sembarang daftar di Yaman aja nggak bisa Betul. berarti. Taib, kita masih berbicara masalah pengalaman ya, yang memang kita nggak bisa menjawab apakah bisa apa nggak bisa atau nggak bisa kita mutlakkan seperti itu karena memang pengalamannya yang lebih cocok atau pengalaman yang lebih cocok untuk menjawab dari semua itu. Masih berbicara masalah pengalaman. Ini selama Huda kuliah dari awal sampai sekarang. Sekarang Huda semester berapa kalau di semester kan? Alhamdulillah semester 2. Semester 2. Alhamdulillah. Berarti sudah lumayan lama tuh kuliahnya tuh. Nah, sampai saat ini, sampai Huda semester 2, ada nggak kesulitan yang Huda alami sampai sekarang? Atau kesulitan apa? Atau apa kendalanya lah selama kuliah ini sampai saat ini? Mengenai kesulitan sejauh ini itu lumayan banyak. Banyak. Lumayan banyak, terutama dalam kesulitan pembelajaran ketika daras di kelas bersama dosen, itu terkadang susah juga untuk memahami dosen-dosen yang sekiranya jikalau dosen berbicara itu cepat, kemudian bahasanya juga tidak menggunakan bahasa Arab formal, melainkan bahasa amiyah atau bahasa pasaran, bahasa desanya dosen tersebut, itu terkadang agak susah kita memahami. Itu dari segi bahasa, apalagi terlebih-lebih untuk mahasiswa Indonesia khususnya Huda itu hanya sekedar mempunyai dasar ya sekedar untuk berbicara hal-hal yang penting saja kayak gitu. Kemudian kesulitan kedua itu ketika bermuhadasah, kemudian kita saling menukar adat dengan teman-teman yang beda negara, entah itu dari teman-teman Malaysia, Thailand, kemudian Singapura, Somalia, kemudian Sri Lanka, kemudian orang Sri Lanka ada? Ada Sri Lanka ada. Nah, itu ketika kita ingin bermunakosyah atau kita ingin berdiskusi, kemudian di diskusi itu nanti kita membawa adat masing-masing negara, itu nanti sedikit menjadi sebuah permasalahan, problem baina
baina negara-negara tersebut kayak gitu. Nah, terkadang di sana sedikit kesulitan bagi muda karena memang harus selain kita belajar bahasa, selain kita belajar tentang ilmu pengetahuan, di sini juga kita diajarkan bagaimana cara kita bersosialisasi, beradab, dan bagaimana cara kita memahami satu sama lain, beda negara, beda budaya, beda adat, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi di sini di Al-Wasatiyah kita benar-benar dididik menjadi orang-orang yang benar-benar ahli wasatiyah seperti itu. Tidak hanya sekedar nama lembaga, namun sistem pendidikannya juga mau wasatiyahkan kayak itu, menengah-nengahkan kayak itu. Jadinya diajarkan kita oleh Sayyidil Habib bagaimana kita harus menyikapi teman-teman yang beda negara, beda adat, beda kebudayaan, kemudian ada yang negaranya memang keras kepala, ada yang negaranya memang lembut hati, dan sebagainya kayak gitu. Kemudian kesulitan yang ketiga mengenai makanan. Makanan ya ini bukan sebuah kesulitan yang besar. Mungkin untuk awal-awal teman-teman yang awal-awal mahasiswa Indonesia, khususnya anak ketika awal-awal itu agak sedikit tidak menghemat atau agak sedikit nggak nafsuan gitu, nggak nafsu untuk makan karena memang dari segi lauk yang masih asing gitu, masih asing dari lidah anak pribadi, itu masih asing dan juga belum terbiasa itu untuk awal-awal. Cuman setelah lambat laun seiring berjalannya waktu itu semuanya terasa biasa gitu. Tapi di awal-awal itu menjadi kesulitan yang sangat besar kayak itu untuk membiasakan diri, membiasakan lidah kita untuk mencicipi makanan yang ada di Yaman kayak itu. Terlebih anak orang Lombok itu nggak mungkin pisah jauh dari kata sambal kayak itu. Sedangkan di sini nggak ada sambal. Di sini nggak ada sambal. Kemarin awal-awal datang. Pas Yaman bawa sambal apa enggak? Bawa tentunya bawa, pasti bawa. Dari Lombok bawa sambal. Dari Lombok bawa sambal. Bawa sambal makanan khas Lombok kayak gitu seperti tempe sambal, terigu sambal dan sebagainya itu anak bawa dari Lombok semua. Sekarang masih apa udah habis? Masih sambal Lomboknya masih. Sambal masih. Masih sambal Lombok. Nah, bisa kita dengar. Jadi setiap orang berbeda lah masalahnya, setiap orang berbeda keluhannya, setiap orang berbeda kesulitan yang ditemukan. Tapi kembali ke garis utama, yaitu ini hanya permasalahan yang tidak boleh mengganggu maksud awal kita, yaitu untuk belajar memang ke sini. Jadi ada sebagian orang yang ke sini hanya memikirkan makanan. Ya makanan menjadi masalah terbesar. Tapi di sini kita jadikan makanan itu sebagai nomor keberapa lah. Yang nanti nomor pertama kita di sini adalah untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi makanan, dari segi budaya kita belajar. Bahwasanya negeri Yaman itu selain ulamanya banyak, negerinya, adatnya itu mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Jadi bagaimana kita hidup sederhana, memaklumi apa yang kita dapatkan karena memang kita di sini pendatang, orang asing, kita hanya numpang untuk hidup. Ya mau tidak mau kita harus ikut seperti adat mereka. Yang penting kita di sini hasolal maksud lah, maksudnya kita bisa sampai atau bisa memetik apa yang memang kita niatkan dari rumah. Betul. Jadi ana ucapkan terima kasih kepada Muhammad Khairul Huda karena sempat memenuhi panggilan untuk tanya jawab, ya bisa dikatakan podcast apalah. Ya, jadi semoga dengan diskusi kita namakan juga ini diskusi ya karena bertukar pikiran, karena mendapat maklumat juga. Semoga kita mendapatkan gambaran, semoga antum semuanya yang menonton video ini juga mendapatkan gambaran. Semoga kita diberikan kesehatan, kuliah lancar. Ya, itu saja dari anak Ahmad Syukur Anugrah, kurang lebih mohon maaf kesalahan dari kita sendiri dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jika antum banyak pertanyaan silahkan komen di bawah tanya ya. Jadi di sini nanti anak akan sediakan link YouTube anak, link Facebook, link apa sebagainya untuk memudahkan antum untuk bertanya. Itu saja dari anak Ahmad Syukur Anugrah dan Muhammad Khairul Huda mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.